Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan awal dari materi yang ke depan akan kita kaji. Dari beberapa pilihan yang kemarin kami diskusikan, insyaallah kita akan membahas salah satu kitab nanti. Namun sebelumnya kita lihat dulu pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran. Ada salah satu kitab At-Tadhkirah yang insyaallah akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kitab ini mengajarkan kita agar tahu bagaimana hidup yang baik, agar ketika kelak kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Ketika Rasulullah SAW beliau ditanya mengenai ayyul mu'minina aqyasu, siapakah mukmin yang paling bijak dalam kehidupannya? Rasulullah menyampaikan aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mukmin yang bijaksana itu adalah mukmin yang banyak mengingat kematian. Tapi ternyata mengingat saja tidak cukup. Mukmin yang bijak itu yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupannya itu untuk satu hal, yakni menjelang kematian. Ini juga menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, ketika misalkan kita ditanya, jenengan pun siap mati, kira-kira jawaban kita apa? Oh, belum. Padahal tidak ada satupun dari kita yang yakin bahwa besok masih sholat subuh. Dalam suratul Fatihah saja kita sudah mengenal ada Maliki Yaumiddin. Para mufassir itu menyampaikan kenapa kalimatnya menggunakan kata al-yaum, ada hari. Kenapa tidak langsung Malikiddin? Adapun kata Malikiddin itu bermakna hari ini kita ingkar dari aturan Allah, detik itu pula kita dibalas. Misal ketika kita tidak sholat subuh, tiba-tiba pendengaran kita diambil oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sholat subuh. Seketika itu pula. Tapi Malik Yaumiddin itu memberikan kesempatan bagi kita seorang mukmin untuk bertaubat. Tapi kalau kita tidak bertaubat, maka tunggulah akan ada yaum di mana kita dibalas. Hari ini mungkin kita bisa lolos dari kejahatan yang kita lakukan karena kita berkuasa, karena kita ini orang yang kaya. Lolos kita dari jerat hukum. Tapi ingat, ada Yaumiddin. Ada hari di mana kita akan dibalas atas kejahatan-kejahatan kita. Kita juga akan diberikan anugerah atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tapi nanti ketika kita sudah mempelajari, paham kematian itu apa, kita rindu kematian, Pak. Setelah ini mari kita buka ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kata-kata kematian. Yang pertama, mari kita lihat Al-Quran surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah surat ke-67 ayat yang kedua. Selanjutnya kita juga diingatkan yang selanjutnya. Ini saya ambil satu ayat supaya kita tahu dulu bentuknya apa saja. Mari kita lihat surat Al-An'am. Ada satu kalimah atau kata kita menyebutnya surat Al-An'am ayat kedua. Kemudian yang keempat, mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali sejatinya kita ini siapa. Kita ambil yang dekat, surat Al-Baqarah. Oke, 156. Alladzina idza mereka berkata inna lillahi wa
Bapak Ibu, ar-raj'u. Roja' artinya adalah kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita ini lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kelak kita akan kembali. Menjadi pertanyaan kita bersama Bapak Ibu, kenapa menggunakan istilah kembali? Ini sekali lagi mengingatkan kita ketika kemudian kita menggunakan kalimat kembali, sudah kembali kepada Allah. Kata-kata kembali itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut aslinya tidak dari situ. Kita berangkat dari Mojokerto ke Malang. Kemudian kita ditanya, nanti kembalinya bagaimana? Itu artinya kita kembali ke Mojokerto. Berarti kita ini bukan orang Malang, tapi kita adalah orang Mojokerto. Sekarang pertanyaan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kembali, maka sebenarnya kita tempatnya tidak di sini. Kalau kita ingat kisah Nabiullah Adam, aslinya di sini tidak, di bumi tidak. Tidak. Ketika kemudian hari ini Allah memanggil kita kembali, maka sejatinya kembalinya kita itu ke kampung halaman kita, ke rumah kita yang sesungguhnya. Ketika kita kembali itu artinya kita benar-benar pulang ke tempat seharusnya kita berada. Karena bukan di sini sejatinya tempat kita. Ini penggunaan istilah atau kata roji'un. Kita menggunakan kata roji'un. Kata ar-raj'u atau roji'un berbagai bentuknya memiliki arti kembali, yang diartikan sebagai keadaan hamba yang dihidupkan kembali pada hari kiamat. Hal ini di dalam Al-Quran antara lain digunakan untuk menunjukkan kematian, dan dalam artinya adalah kembalinya ruh kepada kampung halaman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita paham sebenarnya, ketika kematian menjemput kita, itu artinya kita ini kembali ke kampung halaman kita, sejatinya tempat tinggal kita. Dari awal tadi kita sudah membahas ini adalah casing sementara kita. Kita ini kalau mudik Idul Fitri itu bahagianya bukan main, ya. Yang berangkat mudik sangat bahagia karena merasa kembali ke kampung halaman. Yang menerima juga sangat bahagia. Sampai blek-blek kongguan isi rengginang, istilahnya. Saking bahagianya. Maksudnya apa? Sing gak ono diono-ono ya apa carane? Saking bahagianya. Yang kembali ke kampung halaman juga sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya. Sepeda motor yang biasanya maksimal 3 orang bisa 4, bisa 5. Belakangnya masih ditambahi tas-tas lagi, diberi kayu. Masya Allah. Bahagianya kembali. Tapi ketika kemudian manusia hari ini, sebagaimana diingatkan Rasulullah, ada satu penyakit. Ini baru sebagian, gitu. Kita ketemu 4. Nama penyakit itu sudah sangat kita kenal, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Apa nama penyakit itu? Wahan. Karena saking senengnya kita hidup di dunia ini, maka ketika dipanggil Allah kembali gak gelem. Nah itu kan. Padahal sebenarnya enak. Ini kula nek amale pun kata Ustaz enak dipanggil kembali. Terus kita juga bertanya-tanya, kapan kita merasa amal kita banyak itu? Imam At-Tirmidzi itu sampai beliau akan meninggal itu menangis. Kenapa Imam At-Tirmidzi ini?
itu merasa bahwa amalnya sedikit. Abu Hurairah ketika akan kembali merasa amalnya sedikit. Loh, kita dengan Abu Hurairah lho sak piro toh? Jangan bandingkan dengan Imam At-Tirmidzi itu seberapa amal kita. Abu Hurairah itu merasa amalnya sedikit. Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Bukhari merasa amalnya sedikit. Imam Syafi'i benten malih. Sehingga sekali lagi insya Allah di kitab yang akan kita bahas, di kitab yang akan kita bahas itu akan mengarahkan kita bahwa panggilan Allah memanggil kita kembali itu justru membahagiakan kita ketika kita caranya tahu kembali dengan benar. Ketika kita tahu bahwa kita kembali ini caranya benar, kita tidak akan menolak. Andaikan hari ini kita ditawari sampean gelem mati saiki langsung mlebu swarga, ndak ada yang nolak. Betul itu. Mikir donya ruwete kaya ngene lah tok mati, langsung mlebu swarga kan ngoten. Kalau dasar ini sudah meresap di hati kita, masuk di otak kita, maka panggilan ya ayyuhalladzina amanu khudhu khitrakum fanfiru thubatin awinfiru jami'an. Perintah kepada orang-orang beriman agar berangkat sendiri-sendiri atau berjamaah itu tidak akan berat ketika kita paham. Tidak akan terasa berat karena kita tahu bahwa gantinya itu loh tidak main-main. Mati syahid itu kan tidak main-main gantinya. Kita ini ya Allah, kalau dipikir-pikir hisab itu kan panjang, mengerikan begitu toh. Kalau misalkan hisab kita diringankan dalam kondisi kita syahid, tidak mau tak kita. Ya kegelemen. Langsung enak. Yang lainnya masih di total, kita sudah berangkat duluan itu. Di antaranya di tadkirah itu kan macam-macam orang itu, ada yang sampai seperti kilat tidak kelihatan gitu. Yang lain masih ditahan di perbatasan. Loh, wong iki enak wes siapa ini? Orang yang syahid. Kalau kita tahu caranya, benar caranya, milih kita. Gak mikir dunia sing ruwet. Begitu kan? Ketika kita tahu kembalinya dengan cara yang benar. Nah ini baru sebagian. Nanti insya Allah arahnya ke sana. Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Baru ketemu 4 kalimat, 4 kata yang menunjukkan bahwa mati itu seperti ini. Sampai nanti di kitab tersebut akan digambarkan mati yang indah itu yang bagaimana. InsyaAllah ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.